Kita lanjut guys, leluhur bela diri, Lindong. Semua orang melihat wajah Kaisar Pertempuran menjadi hitam ketika Kaisar Api mengucapkan nama itu sebelum mereka bertukar pandang dengan keraguan di mata mereka. Mereka secara alami tahu tentang leluhur bela diri, Lindong, karena dia adalah salah satu dari sedikit orang di dunia 1000 besar yang dapat dianggap setara dengan Kaisar Api. Bahkan sejarahnya sama sekali tidak kalah dengan legenda Kaisar Api. Leluhur bela diri juga berasal dari pesawat bawah. Tapi yang membuat semua orang terkejut adalah fakta bahwa Martial Ancestor sebenarnya memimpin para ahli dari Lower Plane untuk menangkis serangan invasi Vien Clan. Meskipun cabang itu tidak terlalu kuat, ia masih memiliki kekuatan untuk menyapu melalui setiap plane bawah. Namun, semuanya jatuh di tangan leluhur bela diri. Jadi bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut dengan berita seperti itu? Setelah itu, leluhur bela diri menantang klan Roes dan mendirikan alam bela diri yang melonjak menjadi salah satu kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar. Kisahnya sama sekali tidak kalah dengan Kaisar Api. Meskipun leluhur bela diri juga merupakan legenda yang sama sekali tidak kalah dengan Kaisar Api, semua orang di sini bingung mengapa Kaisar Api mengatakan bahwa itu akan menjadi situasi yang sama sekali baru jika leluhur bela diri yang ada di sini, bukan dia. Mu Chen dan Luo Li juga saling bertukar pandang dengan bingung. Saat itu, ketika leluhur bela diri menuju ke klan Roes, dia ingin meminjam monumen Roes untuk menghidupkan kembali istrinya. Namun, klan Roes menolak dan bahkan mengundang 3 penguasa surgawi, dengan salah satunya adalah Kaisar Pertempuran Surga Barat. Suara samar Kaisar Api terdengar di telinga Mu Chen dan Luo Li. Kaisar Pertempuran Surga Barat terkenal karena cintanya pada keindahan. Jadi ketika dia melihat roh istri leluhur bela diri, dia bahkan meminta klan Roes untuk membiarkannya memilikinya. Orang itu terlalu sombong dan memandang rendah leluhur bela diri, yang datang dari alam bawah. Jadi dia bahkan mengatakannya kepada leluhur bela diri langsung di wajahnya dan bahkan memintanya untuk tersesat. Ketika Mu Chen mendengarnya, sudut matanya berkedut. Dia adalah seseorang yang pernah melihat Martial Ancestor sebelumnya. Jadi dia tahu orang agung macam apa leluhur bela diri itu. Jadi bagaimana leluhur bela diri bisa membiarkan masalah itu berlalu ketika Kaisar Pertempuran Surga Barat mengucapkan kata-kata itu ke wajahnya? Memang, itu terjadi seperti yang dia harapkan. Suara Kaisar Api melanjutkan, hehe, leluhur bela diri sangat marah saat itu dan menyerang melalui susunan berat klan Roes dan melukai leluhur tua klan Roes. Dia bahkan bertarung dengan 3 penguasa surgawi sendirian selama 3 hari 3 malam, memaksa 2 penguasa surgawi untuk melarikan diri sambil mengejar Kaisar Pertempuran selama sebulan penuh. Setelah itu, Kaisar Pertempuran Surga Barat akan menghindari leluhur bela diri. Bahkan kuil surga baratnya jauh dari alam bela diri. Jika yang Anda undang adalah leluhur bela diri, maka akan sulit bagi Kaisar Pertempuran Surga Barat untuk memiliki kedamaian. Mu Chen melebarkan mulutnya, jadi ini adalah dendam yang Kaisar Api sebutkan sebelumnya. Mu Chen akhirnya mengerti mengapa wajah Kaisar Pertempuran Surga Barat begitu tidak sedap dipandang ketika dia mendengar nama leluhur bela diri. Adapun kalimat terakhir yang dikatakan Kaisar Api, dia sangat setuju. Bagaimanapun, Kaisar Api dan Kaisar Pertempuran tidak memiliki dendam. Jadi, selama itu tidak terlalu jauh, mereka tidak akan bertarung secara nyata. Paling-paling, mereka akan membuat sesuatu sehingga pihak lain mundur. Jika dia telah mengundang leluhur bela diri, maka situasinya akan sangat berbeda sekarang, dengan karakter Martial Ancestor yang dengan jelas membedakan rasa terima kasih dan dendam, dia mungkin akan menyingsingkan lengan bajunya dan menyerang Battle Emperor sekarang. Pada saat itu, Kaisar Pertempuran Surga Barat tidak akan menghadapi Kaisar Api yang lembut. Pada saat itu, bahkan jika Kaisar Pertempuran Surga Barat ingin mengakui kekalahannya, leluhur bela diri mungkin masih tidak akan melepaskannya. Tidak dapat dihindari untuk pertempuran besar terjadi, dan pertempuran itu mungkin akan berakhir dengan wajah Kaisar Pertempuran Surga Barat yang dipenuhi memar. Lagi pula, orang bisa membayangkan kekuatan Martial Ancestor karena dia pernah mengejar Battle Emperor selama sebulan penuh. Mu Chen dan Luo Li bertukar pandang saat mereka bersukacita. Jika itu benar-benar terjadi, maka klan Dewa Luo mungkin terlibat dalam pertempuran, kecuali leluhur bela diri membunuh Kaisar Pertempuran. Wajah Kaisar Pertempuran yang menghitam pulih sedikit sebelum dia dengan tegas berkata,
Bahkan jika bocah itu memanggil leluhur bela diri, kaisar ini tidak akan takut padanya. Meskipun dia dengan paksa mengatakan itu, semua orang bisa mendengar nada suaranya yang tidak biasa, bahkan nada yang kuat tidak terlalu berat dibandingkan sebelumnya. Lagi pula, Kaisar Api pasti akan memberikan beberapa wajah kepadanya, karena mereka tidak memiliki dendam. Tetapi jika leluhur bela diri datang, leluhur bela diri mungkin tidak akan berbicara sepatah kata pun dan segera menyingsingkan lengan bajunya, jika tidak ditangani dengan benar, bahkan mungkin menyebabkan perang antara alam bela diri dan kuil surga barat. Karena itu masalahnya, Mu Chen, panggil leluhur bela diri. Saya percaya bahwa ketika dia di sini, dia pasti akan membalas budi Anda. Kaisar Api tersenyum. Mu Chen segera menggenggam tinjunya dan jimat muncul di tangannya, berniat untuk menghancurkannya. Tunggu, tapi tepat ketika dia hendak menghancurkannya, raungan meledak dan Mu Chen merasa pusing di kepalanya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat wajah Kaisar Pertempuran Surga Barat bergantian antara hijau dan putih sebelum dia memaksakan beberapa kata saat dia mengertakkan, "Baiklah, Kaisar ini akan melepaskan bocah itu karena bersikap kasar di hadapanmu, Kaisar Api." Semua orang langsung merasa lega mendengar kata-kata Kaisar Pertempuran Surga Barat. Jarang terjadi pertempuran antara penguasa surgawi, tetapi mereka tidak ingin menyaksikannya karena mereka pasti akan terpengaruh oleh pertempuran itu. Namun, ada lebih banyak dari mereka yang menatap Mu Chen dengan tatapan ketakutan. Dari percakapan sebelumnya, mereka menemukan bahwa Mu Chen tidak hanya dapat mengundang Kaisar Api, dia bahkan dapat mengundang leluhur bela diri. Dua legenda dunia 1000 besar ternyata ada hubungannya dengan dia. Hubungan mengerikan macam apa itu? Sue Lingxi dan pusat kekuatan klan Dewa Darah memiliki dahi yang dipenuhi keringat. Pada saat ini, ketika mereka melihat Mu Chen, mereka menemukan yang terakhir dalam dan tak terduga dan tidak boleh diprovokasi. Kekuatan lain yang melihat klan Dewa Luo juga menenangkan niat buruk mereka. Mereka tahu bahwa setelah hari ini, tidak akan ada orang yang berani memprovokasi klan Dewa Luo, bahkan kuil surga barat. Bagaimanapun, Kaisar Api telah menjelaskan bahwa dia memiliki hubungan dengan klan Dewa Luo. Jika ada yang berani menyentuh klan Dewa Luo, itu akan menyentuh wajah Kaisar Api sendiri. Pada saat itu, mungkin wilayah api tak berujung tidak keberatan menunjukkan arti teror. Belum lagi Mu Chen memiliki hubungan dengan Luo Li. Dengan aliansi yang begitu kuat, klan Dewa Luo akan bebas dari kemunduran dan dengan Luo Li menerima warisan Luo Shen, kebangkitan klan Dewa Luo pada dasarnya tak terbendung. Kaisar Pertempuran memiliki pikiran yang luas. Kaisar Api memuji sebelum tiba-tiba berbicara lagi. Tapi aku punya masalah lain. Kaisar Pertempuran mengerutkan alisnya, dan dia sedikit tertekan sebelum dia bertanya, "Ada apa?" Kaisar Api tersenyum, "Menurut informasi saya, waktu untuk merebut benih benua akan segera tiba, kan?" Wajah Kaisar Pertempuran langsung berubah saat dia menatap Kaisar Api dengan hati-hati. "Apa hubungannya denganmu?" Benih benua adalah gelar dunia 1000 besar, kualifikasi yang menunjukkan potensi seseorang untuk mencapai alam penguasa surgawi. Menurut perkiraan yang biasa, sebagian besar penguasa surgawi di dunia 1000 besar pernah menerima gelar ini di masa lalu. Dikatakan bahwa benua yang kuat memiliki kekuatan yang unik. Energi benua, itu adalah kekuatan ajaib yang tidak hanya bisa mengubah tubuh, itu juga bisa menyempurnakan fondasi. Tetapi faktor yang paling penting adalah bahwa itu memungkinkan seseorang untuk lebih sebanding dengan surga, memberikan peluang lebih tinggi untuk mencapai alam penguasa surgawi. Itu adalah sesuatu yang sangat menggoda bagi setiap penguasa bumi. Tetapi energi benua hanya dapat digunakan oleh penguasa surgawi, jadi sebagian besar benih benua hanya akan muncul di benua dengan penguasa surgawi. Adapun benua Gridlaw, meskipun menjadi salah satu super benua, itu tidak memiliki penguasa surgawi. Jadi setelah bertahun-tahun, tidak ada satupun benih benua. Tetapi karena kuil surga barat, setiap ahli di bawah Kaisar Pertempuran Surga Barat memenuhi syarat untuk bergulat untuk kualifikasi menjadi benih benua. Setiap benih benua akan memiliki potensi besar dan mungkin melangkah ke alam penguasa surgawi di masa depan. Jadi itu adalah sumber daya yang berharga untuk setiap kekuatan yang kuat. Itulah alasan mengapa Kaisar Pertempuran Surga Barat segera menjadi berhati-hati ketika dia mendengar Kaisar Api bertanya tentang benih benua. Kaisar Api memandang Kaisar Pertempuran Surga Barat dan tersenyum. Sebelum menunjuk ke Mu Chen,
Saya ingin mendapatkan kuota untuk Muchen, untuk bergulat untuk benih benua-benua surga barat. Kuota untuk benih benua. Alis Kaisar Pertempuran terjalin erat saat dia menjawab tanpa ragu-ragu, tidak mungkin. Saya yakin Anda tahu betapa berharganya anak suci dari benua itu. Itu mungkin mewakili penguasa surgawi. Dengan skala benua surga barat saya saat ini, bahkan jika benua ini beristirahat selama beberapa ratus tahun, itu hanya dapat menghasilkan 3 anak suci dari benua. Kaisar Pertempuran dengan tegas menolak karena sumber daya seperti itu terlalu berharga. Hanya penguasa surgawi yang bisa mengendalikan energi benua, jadi itu diinginkan oleh kekuatan yang bergabung di bawah kuil surga barat. Menurut aturan dan peraturan kuil surga barat, hanya kekuatan dan ahli yang telah bergabung dengan kuil selama 10 tahun yang dapat memperoleh kualifikasi untuk bersaing memperebutkan benih benua. Itu adalah sesuatu yang bahkan para penguasa bumi yang disempurnakan akan tertarik. Itu juga menjelaskan jawaban kuat dari Kaisar Pertempuran ketika dia mendengar tentang niat Kaisar Api. Bagaimanapun, setiap benih benua mewakili penguasa surgawi yang potensial. Setidaknya peluang keberhasilan mereka tinggi dibandingkan dengan yang lain. Apa benih benua itu? Muchen juga bingung saat dia bertanya pada Luoli. Luoli secara alami memiliki pengetahuan tentang itu, jadi dia menjelaskannya kepada Muchen, yang membuatnya tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Api akan berjuang untuk kesempatan seperti itu untuknya. Kaisar Api, wilayah api tak berujung Anda sangat luas dan memiliki lebih dari 1 penguasa surgawi. Anda dapat menghasilkan lebih banyak anak suci dari benua daripada benua surga barat saya. Mengapa Anda menempatkan niat Anda pada saya? Kaisar Pertempuran berkata dengan suara tegas. Kaisar Api tanpa daya tersenyum, wilayah api tak berujung menampungnya 100 tahun yang lalu. Energi benua habis, jadi saya khawatir diperlukan 100 tahun lagi. Tapi jangan terlalu cepat menolak ini, saya hanya ingin kualifikasi untuk bertarung demi benih benua. Itu akan tergantung pada kemampuan Muchen sendiri untuk mendapatkannya, dan jika dia kalah, itu akan menjadi masalahnya. Saat dia berbicara, Kaisar Api mengejek, atau apakah Kaisar Pertempuran berpikir bahwa para ahli dari benuamu lebih lemah dari Muchen? Kaisar Pertempuran dengan dingin mencibir saat dia melirik Muchen, penguasa bumi kecil belaka. Dia tidak dapat menyebabkan riak di benua surga barat, belum lagi dia bersaing untuk benih benua. Lalu, apa yang dikhawatirkan Kaisar Pertempuran? Kaisar Api menjawab dengan mata menyipit. Kaisar Pertempuran mendengus, tidak ada yang mutlak. Bagaimana jika bocah itu benar-benar berhasil mencapainya, bukankah saya akan rugi besar? Selanjutnya, pasukan dan ahli di bawah kuil surga barat telah membayar kesetiaan mereka untuk bersaing memperebutkan benih benua. Mereka telah melakukan banyak hal untuk benua surga barat saya. Jadi bagaimana saya bisa mengizinkannya untuk berpartisipasi bersama mereka? Jadi, Kaisar Api, Anda tidak perlu memprovokasi saya tidak akan memberinya kualifikasi. Ketika Muchen melihat ini, dia segera merendahkan suaranya pada Kaisar Api, saya menghargai niat Kaisar Api senior, karena Kaisar Pertempuran tidak mau, maka kita tidak bisa memaksanya. Meskipun benih benua itu menggoda, dia tidak ingin Kaisar Api memohon untuknya atau bantuan yang dia miliki akan terlalu besar. Kaisar Api sedikit tersenyum. Aku akan membantumu mendapatkan kesempatan ini. Tapi itu bukan untuk pertimbangan pribadi saya. Saya berharap bahwa keberadaan lain di dunia 1000 besar yang sebanding dengan saya akan muncul. Dan Anda, Muchen, memiliki kualifikasi ini. Meskipun dunia 1000 besar damai, klan Vian sedang menunggu kesempatan. Kekuatan mereka adalah sesuatu yang tidak dapat Anda bayangkan. Begitu banyak sehingga bahkan saya merasa tidak nyaman tentang hal itu. Jadi kita membutuhkan keberadaan yang kuat di dunia 1000 besar untuk mencegah situasi itu terjadi. Bahkan di antara benua dengan penguasa surgawi, hanya benua surga barat yang segera menampungnya. Jadi kita tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu. Pertama, Muchen tercengang. Karena dia tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Api akan memandangnya begitu hebat dan merasa bahwa dia memiliki kualifikasi untuk mencapai puncak. Kedua, dia merasa kagum pada Kaisar Api. Bagaimanapun, dia mempertimbangkan untuk dunia 1000 besar dan memberinya bantuan. Kaisar Api melambaikan tangannya sebelum dia melihat Kaisar Pertempuran. Kaisar Pertempuran, saya tidak meminta kualifikasi penguasa bumi bawah untuk Muchen.
tetapi kualifikasi penguasa bumi yang lebih besar. Wajah Kaisar Pertempuran berubah dari kata-kata itu sebelum dia melihat Mu Chen dan mengejek, "Kaisar Api, kamu terlalu memikirkan anak itu. Ada 3 medan perang untuk benih benua, yang dibagi menjadi medan perang penguasa bumi yang lebih kecil, lebih besar dan yang disempurnakan. Jadi peserta akan berpartisipasi sesuai dengan kultivasinya masing-masing. Setiap medan perang memiliki benih benua. Pada saat yang sama, itu mewakili 3 alam di alam penguasa bumi. Lagi pula, jika semuanya tercampur, maka 3 kuota mungkin akan didominasi oleh kakek-kakek penguasa bumi sempurna itu, dan kakek-kakek itu telah melewati masa jayanya, jadi peluang mereka untuk mencapai alam penguasa surgawi tidak tinggi. Kultivasi Mu Chen berada di alam penguasa bumi kecil, jadi dia harus memasuki medan perang untuk wilayah masing-masing, tetapi Kaisar Api mengatakan bahwa dia meminta slot di alam penguasa bumi besar, yang hanya lucu di mata Kaisar Pertempuran. Lagi pula, meskipun keterampilan Mu Chen dapat memungkinkan dia untuk berada di puncak di antara penguasa bumi kecil, dia masih kurang dibandingkan dengan penguasa bumi yang lebih besar. Jadi, Sue Lingxi dan beberapa penguasa bumi besar sedang melihat Mu Chen. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Kaisar Api telah melebih-lebihkan kemampuan Mu Chen. HMPH, bukankah dia takut Mu Chen akan terbunuh? Saat dia memasuki medan perang alam berdaulat bumi besar, dia akan segera dimangsa. Sue Lingxi mencibir dalam hatinya. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia meminta Mu Chen untuk diizinkan di medan perang alam berdaulat bumi raya karena dia akan berpartisipasi di dalamnya. Jadi jika dia bertemu Mu Chen, dia bisa bergerak untuk membunuh Mu Chen. Jika Mu Chen terbunuh dalam situasi itu, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lemah. Saya percaya Kaisar Pertempuran akan merasa lebih baik memiliki Mu Chen di medan perang alam penguasa bumi besar, kan? Jika Mu Chen berhasil mendapatkan benih benua meskipun begitu, saya percaya bahwa itu adalah sesuatu yang pantas dia dapatkan. Kaisar Api tersenyum. Tatapan Battle Emperor berkedip, penolakan di hatinya sedikit meredup. Dengan kekuatan Mu Chen saat ini, mungkin benar-benar ada kesempatan bagi Mu Chen untuk mendapatkannya jika dia memasuki medan pertempuran alam penguasa bumi kecil. Tetapi jika dia dilemparkan ke alam penguasa bumi besar, bahkan Kaisar Pertempuran tidak percaya bahwa Mu Chen bisa melakukan apapun. Penguasa bumi besar mana yang tidak licik dan kuat, melempar penguasa bumi kecil seperti Mu Chen akan seperti melempar kelinci ke sarang serigala. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang diinginkan Kaisar Pertempuran. Lagi pula, meskipun Kaisar Api meredakan semuanya, dia masih dipenuhi amarah untuk Mu Chen. Tetapi dengan Kaisar Api yang melindungi Mu Chen, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Tetapi jika Mu Chen memasuki medan perang alam berdaulat bumi besar, maka dia hanya membutuhkan indikasi, dan Mu Chen mungkin menyerah saat berada dalam keadaan menyedihkan. Memikirkan adegan itu, Kaisar Pertempuran merasa lebih bahagia di hatinya. Meskipun dia telah melonggarkan niatnya, Kaisar Pertempuran bukanlah penurut. Dia merenung sebentar dan menggelengkan kepalanya. Saya harus memberikan wajah kepada Kaisar Api, tetapi kualifikasinya terlalu berharga. Kaisar Api tersenyum lalu menjentikkan jarinya. Sebuah sinar terbang dari lengan bajunya dan melayang di depan Kaisar Pertempuran. Itu adalah pelet yang kira-kira seukuran lengkeng. Pelet itu tampak transparan dengan aura yang beredar di sekitarnya. Itu benar-benar telah berubah menjadi pemandangan naga dan phoenix yang melonjak dengan aroma yang bocor, langsung menyebabkan semua orang merasakan energi spiritual di tubuh mereka menebal. Ini adalah, Kaisar Pertempuran melihat pelet ini, dan hatinya bergetar. Dia tidak bisa menahan suaranya saat dia berseru kaget, pelet Dewa Naga Phoenix. Ini adalah pelet surgawi langka yang memiliki efek yang cukup besar. Bahkan untuk penguasa surgawi, pelet seperti itu memiliki permintaan tanpa pasar. Saat itu muncul, itu akan direbut oleh banyak penguasa surgawi. Semua orang di wilayah ini melihat pelet dengan mata memerah. Di dunia 1000 besar, semua orang praktis tahu bahwa bukan kekuatan luar biasa Kaisar Api yang membuat orang lain iri, tetapi keterampilan alkimianya yang tak tertandingi. Apapun yang diproduksi oleh Kaisar Api memiliki kualitas yang sangat baik. Banyak orang mencari pelet yang disempurnakan oleh Kaisar Api. Jadi, bahkan mata Kaisar Pertempuran berseri-seri ketika pelet itu muncul di hadapannya. Dengan pelet ini,
Aku yakin Kaisar Pertempuran tidak akan menolak, kan? Kaisar Api terkekeh. Kaisar Pertempuran menamparkan bibirnya dan mengambil pelet Dewa Naga Phoenix. Pelet ini benar-benar menggodanya. Tetapi faktor penting adalah bahwa Kaisar Api telah mundur beberapa langkah. Jadi jika dia bersikeras menolak, maka dia mungkin akan menyinggung Kaisar Api. Dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan leluhur bela diri. Untuk memulai, jadi jika dia memperburuk keadaan dengan Kaisar Api, itu akan memperburuk keadaan. Menyimpan pelet, dia dengan acuh tak acuh menatap Mu Chen sebelum dengan lembut menganggukkan kepalanya. Aku akan mengizinkan anak nakal itu untuk mengambil bagian dalam kontes benih benua karena kamu. Tapi medan perang itu berbahaya. Jadi jika bocah itu tidak beruntung dan mati di dalamnya, itu salahnya dan bukan orang lain. Mendengar kata-kata Kaisar Pertempuran, Kaisar Api sedikit tersenyum. Karena itu masalahnya, maka aku harus berterima kasih kepada Kaisar Pertempuran. Kaisar Pertempuran melambaikan tangannya dan melemparkan undangan. Kontes untuk benih benua akan dimulai bulan depan. Saya menyambut Kaisar Api untuk datang ke kuil surga barat saya untuk menonton. Kaisar Api tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Aku pasti akan datang. Karena itu masalahnya, maka aku akan menunggu hari itu datang. Aku pamit dulu. Kaisar Pertempuran tersenyum dan tidak lagi tinggal. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Kaisar Api dan kilau emas berkembang. Cahaya keemasan menyelimuti senior Intersnow dan mereka menghilang. Sejak awal kemunculan Kaisar Api, dia tidak pernah menyebutkan masalah Luoli menjadi gadis suci. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menekan mereka dengan kekuatannya lagi sejak Kaisar Api ada di sana. Mu Chen hanyalah penguasa bumi kecil, seseorang yang bisa dia bunuh dengan mudah. Namun, ada juga berbagai jenis kekuatan di dunia. Meskipun menjadi penguasa bumi kecil, Mu Chen tahu cara meminjam kekuatan. Meskipun kedengarannya mudah, Kaisar Pertempuran secara alami tahu betapa sulitnya meminjam kekuatan. Namun, Mu Chen bisa meminjam kekuatan Kaisar Api meskipun kultivasinya berada di alam penguasa bumi kecil. Itu menjelaskan betapa luar biasanya Mu Chen. Berapa banyak orang di dunia 1000 besar yang bisa mencapai prestasinya. Selanjutnya, dia juga bisa meminjam kekuatan dari martial ancestor. Dengan demikian, Kaisar Pertempuran tahu bahwa dia tidak bisa lagi menekan Mu Chen dengan kultivasinya di alam penguasa surgawi. Jika dia memaksakan jalannya, dia mungkin membuat marah Kaisar Api dan leluhur bela diri. Pada saat itu, bahkan seseorang seperti dia harus membayar harga yang mahal. Karena itu, dia menyerah untuk menjadikan Luoli sebagai gadis suci di kuil surga baratnya, semua karena penguasa bumi kecil yang lemah. Tidak dapat dihindari bagi Kaisar Pertempuran untuk merasa cemberut karena penguasa bumi kecil memaksanya untuk mundur. Tapi memikirkannya lagi, dia tidak punya pilihan selain sedikit memuji Mu Chen di dalam hatinya. Itu karena yang terakhir benar-benar bisa memaksanya, penguasa surgawi, untuk mundur meskipun berada di alam penguasa bumi kecil. Pada akhirnya, dia bahkan harus membayar harga sebuah kualifikasi dalam kontes benih benua-benua. Cara dan mentalitas Mu Chen patut dipuji. Kaisar Pertempuran juga mulai mengerti mengapa seseorang seperti Kaisar Api akan sangat memperhatikan Mu Chen. Bagaimanapun, Mu Chen memang tampak seperti naga muda. Dengan kepergian Kaisar Pertempuran, tekanan yang menyelimuti kota Dewa Luo akhirnya menghilang. Klan-klan Dewa Luo merenung sebentar sebelum bersorak. Itu praktis merupakan keceriaan dari kehidupan baru. Ada terlalu banyak kenaikan dan penurunan dalam hal ini hari ini. Mereka merasa putus asa beberapa kali dan merasa bahwa klan Dewa Luo mereka akan dihancurkan. Tapi siapa yang mengira situasinya akan berbalik berkali-kali? Pada akhirnya, klan Dewa Luo mereka tidak terluka dan bahkan memperoleh manfaat terbaik. Banyak klan-klan Dewa Luo yang wajahnya berlinang air mata karena mereka tahu bahwa setelah bencana hari ini, klan Dewa Luo mereka akan dilahirkan kembali. Luo Li Hades sudah memperoleh warisan Luo Shen, menerima pengakuan dari leluhur mereka. Jelas, klan Dewa Luo mereka akan segera memiliki permaisuri yang kuat dan mereka bahkan mungkin kembali ke zaman kuno yang agung di bawah kepemimpinannya. Mereka melihat siluet muda dengan sukacita, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih dan rasa hormat. Mereka tahu bahwa itu karena pemuda itu telah menyelesaikan masalah ini hari ini. Karena dia memimpin tim yang kuat ke klan Dewa Luo, menghilangkan hati ambisius klan Dewa Darah.
Dialah yang ikut campur ketika kuil surga barat mencoba mengambil permaisuri mereka, dan dia juga yang memanggil Kaisar Api ketika Kaisar Pertempuran Surga Barat turun ke wilayah ini. Jika ada kesalahan sekecil apapun hari ini, maka klan Dewa Luo mereka pasti akan hancur. Namun, pemuda itulah yang dengan sempurna menyelesaikan masalah ini. Bisa juga dikatakan bahwa penampilan Mu Chen telah memenangkan hati klan-klan Dewa Luo. Mungkin hanya pemuda yang luar biasa seperti itu yang layak bagi permaisuri mereka yang mulia. Kaisar Mu, raungan mulai bergema dari kota Dewa Luo dan secara ajaib menyebar. Banyak klan dari klan Dewa Luo yang wajahnya memerah saat mereka berteriak. Pada saat itu, bahkan langit dan bumi menggemakan aumannya. Kaisar Mu, Luo Qingya, Luo Xiu dan para ahli dari klan Dewa Luo memandang para anggota klan Dewa Luo yang bersemangat dan bertukar pandang. Awalnya, mereka hanya memiliki permaisuri yang diakui oleh semua orang. Jadi jika permaisuri mereka memiliki kekasih dan diakui oleh klan Dewa Luo, maka kekasihnya juga akan menjadi kaisar klan mereka. Jelas, klan Dewa Luo tidak buta. Mereka bisa mengetahui hubungan antara Luo Li dan Mu Chen, tapi yang paling penting, kinerja Mu Chen telah meyakinkan semua orang. Jadi mereka saat ini mengekspresikan kegembiraan di hati mereka melalui kata-kata. Luo Qingya, Luo Xiu dan para ahli dari klan Dewa Luo menghela nafas sambil bertukar pandang sambil tersenyum dan berteriak juga. Itu karena, tidak hanya klan yang yakin, mereka juga benar-benar yakin pada saat ini. Berapa banyak orang di dunia yang bisa tanpa rasa takut menghadapi penguasa surgawi dan bahkan melawan mereka? Luo Tianzhen juga tidak bisa menahan senyumnya ketika mendengar teriakan itu. Dia menatap pemuda di langit dan menghela nafas ketika dia mengingat bagaimana dia membawa Luo Li pergi dari Akademi Spiritual Surga Utara beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu, pemuda itu masih muda dan lembut, mirip dengan bayi elang. Meskipun dia tajam, dia masih terlalu muda. Pada saat itu, Luo Tianzhen tidak terlalu memikirkannya dan hanya menganggapnya sebagai orang yang beruntung yang menerima hati Luo Li. Pada saat itu, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa hanya dalam beberapa tahun, pemuda itu akan menjadi penyelamat dan muncul di hadapannya. Pemuda itu telah benar-benar merobek kelembutannya dan memancarkan ketajaman yang membuat orang lain terkejut. Pada akhirnya, penglihatan Luo Li bagus. Luo Tianzhen menghela nafas. Luo Li telah menanggung tekanan yang cukup besar di klan, dan meskipun semua orang meragukan tatapannya, dia tidak goyah. Saat raungan bergema di seluruh cakrawala, keanggunan Luo Li benar-benar hilang. Pada saat ini, matanya berseri-seri dan wajahnya merah. Dia dengan malu-malu menundukkan kepalanya, membuat hati banyak orang berfluktuasi. Itu karena dia tahu apa arti judul itu adalah pengakuan tertinggi untuk Mu Chen, dan itu juga berarti bahwa klan Dewa Luo telah mengakui hubungannya dengan Mu Chen. Dia menatap Luo Tianzhen, pada saat ini, yang terakhir juga menganggukkan kepalanya dengan senyum lembut. Menghadapi sorak-sorai, Mu Chen menggaruk kepalanya sebelum dia berbalik untuk melihat kecantikan malu-malu di sampingnya dengan jantungnya yang melonjak. Luo Li, Mu Chen dengan lembut memanggil sambil menatap mata gadis itu. Dia sedikit malu sebelum dia berkata, janjiku padamu dari sebelumnya tampaknya sedikit dilebih-lebihkan. Saat itu, pemuda itu berjanji pada gadis itu bahwa dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi dan melindunginya dari angin dan hujan. Luo Li menatap wajah teguh di depannya, dan pinggiran matanya memerah. Mungkin ada yang menganggap janji itu menggelikan. Namun, hanya dia yang tahu kerja keras yang dia lakukan untuk memperjuangkan janji itu. Jalan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi berisi segala macam kesengsaraan yang bisa mengubah orang yang pantang menyerah sepenuhnya. Oleh karena itu, dia tahu bagaimana dia telah bekerja keras dan berapa kali dia harus melalui skenario hidup dan mati. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa sakit hati untuknya. Kamu mengalaminya dengan sulit. Luo Li menggigit bibirnya sebelum dia berkata dengan mata memerah. Mu Chen dengan lembut tersenyum, Luo Li, apakah kamu masih ingat janjiku padamu saat kamu pergi? Luo Li dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia masih ingat dengan jelas setiap kata-kata Mu Chen saat mereka bergema di telinganya sekali lagi. Luo Li, aku mencintaimu. Klan Dewa Luo mungkin terlalu jauh dariku sekarang, dan aku tidak bisa membuat kakek dan anggota klanmu menerimaku. Bisa jadi mereka bahkan meragukan penglihatanmu dan merasa bahwa kamu hanya jatuh cinta pada pria yang memiliki nasib baik. Tapi,
Percayalah padaku, akan ada hari ketika saya akan pergi ke klan Dewa Luo. Pada saat itu, saya akan memberitahu mereka bahwa Anda belum menemukan batu biasa di padang pasir, tetapi batu yang bahkan lebih mempesona daripada berlian. Untuk itu, saya akan memberikan segalanya. Seketika, air mata membasahi matanya dari emosi yang melonjak di hatinya. Seiring dengan kepergian Kaisar Pertempuran, awan gelap di atas klan Dewa Luo menghilang. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa bencana yang terjadi di klan Dewa Luo telah sepenuhnya menghilang. Jadi, sementara semua orang bersorak, Sue Lingxi memimpin para ahli klan Dewa Darah dan melarikan diri dari kota Dewa Luo. Setelah mereka terbang agak jauh, mereka mulai melambat dan bertukar pandang. Semua dari mereka tampaknya memiliki moral yang rendah. Semua pembangkit tenaga dari klan Dewa Darah telah pergi dengan niat untuk menghancurkan klan Dewa Luo. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa selat putus asa dari klan Dewa Luo akan dibalik. Itu semua bocah bernama Mu Chen, para ahli klan Dewa Darah merasa marah. Jika bukan karena penampilan Mu Chen, maka klan Dewa Darah mereka akan menjadi pemenang terbesar hari ini. Tapi sekarang, bahkan untuk berbicara tentang menang, klan Dewa Darah bahkan menderita kerugian. Dan jika mereka tidak segera melarikan diri, mereka bahkan mungkin mengalami kerugian yang lebih besar. Wajah Sue Lingxi menjadi gelap saat dia mengatupkan giginya, hatinya dipenuhi dengan kebencian terhadap Mu Chen. Dia tahu bahwa itu karena Mu Chen, bahwa mereka kehilangan kesempatan untuk menghancurkan klan Dewa Luo. Mereka mungkin tidak akan pernah muncul lagi di masa depan. Bahkan Luo Tianzhen, yang menderita racun darah iblis, telah pulih sepenuhnya dengan bantuan Kaisar Api. Dia hanya perlu istirahat sebentar, dan kekuatannya akan pulih sepenuhnya. Selain itu, keberadaan Luo Li dan Mu Chen yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Luo Li memperoleh warisan Luo Shen dan mengolah tubuh surgawi Luo Shen. Bakat dan potensinya membuat mereka merasa takut, dan dengan keberadaan Luo Li, klan Dewa Luo akan benar-benar bersatu. Di masa depan, klan Dewa Luo akan sekeras pelat baja, dan tidak akan ada lagi peluang bagi mereka di masa depan. Belum lagi ada juga Mu Chen, yang bahkan lebih menakutkan dari Luo Li. Tidak hanya kekuatan Mu Chen yang mengerikan, dia bahkan memiliki Mu Abode, yang lebih kuat dari klan Dewa Darah, dan koneksi kuat yang bahkan bisa mengundang Kaisar Api dan leluhur bela diri. Dengan bantuannya, tidak akan ada orang di alam surga barat kecil yang berani memprovokasi klan Dewa Luo. Tatapan Sue Lingxi berkedip dengan dingin dan keengganan saat dia melihat ke arah klan Dewa Luo. Biarkan bocah itu berpuas diri untuk saat ini. Ketika dia memasuki medan perang penguasa bumi besar, aku pasti akan membuatnya menyesal ikut campur dalam masalah hari ini. Ayo pergi, Sue Lingxi melambaikan tangannya dan memimpin pasukannya yang kalah. Ketika klan Dewa Darah melarikan diri, pasukan pemangsa lainnya juga telah pergi, menghilangkan semua niat mereka sebelumnya. Mereka yang tidak memiliki hubungan baik dengan klan Dewa Luo bahkan berdiri dan memberi selamat kepada Luo Tianzhen, dengan panik menunjukkan niat baik mereka. Setelah melihat situasi ini hari ini, semua orang dapat mengatakan bahwa klan Dewa Luo akan bangkit di masa depan, dan mereka bahkan mungkin menjadi salah satu kelas berat di benua surga barat. Setelah Mu Chen dan Luo Li bertukar kasih sayang mereka di langit, mereka turun menuju cabang keluarga kerajaan klan Dewa Luo. Melihat kedatangan Luo Li, keluarga cabang langsung mengalahkan ekspresi saat mereka berlutut. Bahkan 3 penguasa bumi kecil memiliki ekspresi pucat saat mereka gemetar. Mereka tahu bahwa investasi mereka gagal total kali ini. Kalian berkolusi dengan klan Dewa Darah untuk menyakiti klan Dewa Luoku. Kata-kata apa lagi yang kamu punya? Ekspresi Luo Li dingin saat dia melihat 3 penguasa bumi kecil. 3 penguasa bumi kecil menunjukkan keputusasaan saat mereka menjawab dengan suara serak. Kami bodoh dan tergoda oleh klan Dewa Darah. Kami bersedia menerima hukuman, dan kami berharap keluarga cabang terhindar. Mereka tahu bahwa mereka pantas mati, dan jika Luo Li ingin memberikan hukuman, tidak ada yang akan mendukung mereka. Sedemikian rupa sehingga keluarga cabang yang berdiri di belakang mereka membenci mereka di dalam hati mereka sekarang. Luo Li menghadapi mereka bertiga tanpa emosi sebelum pedang Dewa Luo berkedip dengan cahaya dingin. Kemudian dia mengarahkannya ke mereka bertiga, menyebabkan mereka bertiga semakin putus asa. Tapi sebelum pedang merenggut nyawa mereka,
Mereka tiba-tiba melihat Luo Li melambaikan tangannya dan 3 pelet jatuh ke tangan mereka. Kalian pantas mati, tetapi kultivasi kalian adalah karena sumber daya klan Dewa Luoku. Jika kalian mati di sini, bukankah sumber daya klan Dewa Luoku akan sia-sia? Meskipun hukuman mati Anda diampuni, Anda tetap harus dihukum. Ambil racun sungai Luo dan bayar dengan kontribusi Anda. Apakah kalian bertiga bersedia? Suara dingin Luo Li menyebabkan 3 penguasa bumi kecil tercengang sebelum mereka segera berlutut dan menelan pelet dan melolong. Kami berterima kasih kepada Permaisuri Luo atas pengampunanmu. Kami secara alami bersedia. Mereka tahu betapa kuatnya racun sungai Luo. Mereka hanya bisa menerima penawarnya setiap tahun dari Luo Li, atau sungai Luo akan menghancurkan tubuh mereka. Tapi untuk hidup, mereka bersedia mengindahkan perintah Luo Li. Mereka pasti bersedia. Bagaimanapun, tetap hidup lebih baik daripada mati. Luo Li dengan dingin menyapu pandangannya pada mereka bertiga. Ketiganya pantas mati, tetapi dia berhasil menekan amarah di hatinya. Meskipun klan Dewa Luo telah lolos dari bencana, itu masih lemah dalam hal pembangkit tenaga listrik tingkat atas. Jadi jika mereka membunuh mereka bertiga, maka hanya Luo Tianzhen, Luo Tianlong dan dia yang akan menjadi satu-satunya penguasa bumi di klan. Jadi, dia tidak mampu membunuh mereka untuk keuntungan jangka panjang. Namun, dia juga tidak bisa memaafkan mereka karena harus ada aturan, atau itu akan tidak menguntungkan bagi perkembangan klan Dewa Luo. Luo Li kemudian melihat keluarga cabang. Meskipun dalang dari masalah ini adalah 3 penguasa bumi kecil, itu juga sikap mereka yang mewakili keluarga cabang. Adapun cabang keluarga kerajaan, mereka semua akan diturunkan dari sini menjadi keluarga raja. Tetapi jika ada kontribusi besar di masa depan, mereka dapat kembali ke keluarga kerajaan. Mendengar kata-kata Luo Li, wajah keluarga cabang menjadi pucat. Diturunkan menjadi keluarga raja, itu sama dengan menghapus status mereka sebagai keluarga kerajaan. Ini jelas merupakan pukulan fatal bagi mereka. Tapi mereka tidak bisa membantah kata-kata Luo Li dan hanya mengakuinya. Namun, ada banyak tatapan dengan dendam yang diarahkan pada 3 penguasa bumi kecil. Mereka tidak berani mengarahkan kebencian mereka pada Luo Li, jadi mereka hanya bisa mengarahkannya pada 3 kakek tua karena berkolusi dengan klan Dewa Darah dan menyeret seluruh keluarga cabang bersama mereka. Merasakan tatapan benci itu, ketiga penguasa bumi kecil memiliki ekspresi pahit. Mereka tahu bahwa Luo Li melakukan ini agar mereka bertiga kehilangan kesetiaan keluarga cabang. Di masa depan, mereka hanya bisa mengindahkan perintah Luo Li dengan patuh. Luo Tianzhen tidak mengganggu keputusan Luo Li dan tersenyum puas. Dia puas dengan cara Luo Li menangani sesuatu. Kekasihmu lebih kuat darimu, penguasamu abode. Mandala menggoda saat dia memuji bagaimana Luo Li berhasil menaklukkan keluarga cabang dan bahkan mendapatkan 3 bawahan penguasa bumi kecil. Lebih jauh lagi, dia bahkan menarik ketiganya dari keluarga cabang, membuat ketiga penguasa bumi kecil itu kehilangan dukungan mereka. Mu Chen dengan canggung menggosok hidungnya karena dia tidak kompeten dalam hal ini. Dibandingkan dengan Luo Li, dia benar-benar lebih rendah. Hehe, abode ruler sudah luar biasa. Ini disebut memerintah tanpa khawatir. Liu Tiadao dan yang lainnya dengan cepat bergegas untuk membantu Mu Chen. Sebenarnya, mereka terkejut dengan metode Luo Li, dan jika dia menjadi simpanan Mu abode mereka, maka sebagai bawahan, mereka pasti akan menderita. Sebagai bawahan, sangat menakutkan untuk bertemu dengan seorang master yang memiliki kemampuan. Mandala melirik mereka dan tertawa kecil, dia secara alami tahu apa yang mereka pikirkan. Karena masalah ini selesai, aku akan membawa mereka kembali ke benua Gridlaw 2 hari dari sekarang. Bagaimanapun, Mu abode baru saja didirikan, jadi saya khawatir tidak mungkin bagi Myriad Saint Ancestor untuk menghadapinya sendiri. Mandala memandang Mu Chen. Mu Chen mengangguk, meskipun dia tidak pandai mengelola. Mu abode baru saja didirikan, jadi secara alami Mandala dan yang lainnya harus kembali. Bagaimanapun, situasi benua Gridlaw lebih berbahaya daripada klan Dewa Luo karena kekuatan tertinggi tidak menyatukannya. Jadi kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kekuatan tingkat atas dihancurkan, seperti Istana Saint Iblis. Terima kasih untuk ini, Mu Chen tersenyum. Mandala memutar bola matanya. Kamu adalah penguasa tempat tinggal, dan kami semua adalah bawahanmu. Itu wajar bagi kami untuk mendengarkan Anda.
Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tapi kamu harus berhati-hati selama kontes benih benua. Dia tahu bahwa Mu Chen masih memiliki kartu truf yang belum dia ungkapkan. Dia tidak berpartisipasi dalam medan perang penguasa bumi kecil, tetapi medan pertempuran penguasa bumi besar. Itu adalah tempat di mana Greater Earth Sovereigns berkumpul, dan tidak akan mudah baginya untuk menonjol di antara mereka untuk mendapatkan gelar benih benua. Saya tidak tahu mengapa Kaisar Api ingin memberi Anda kualifikasi itu. Mandala memandang Kaisar Api, yang sedang mengobrol dengan Luo Tianzhen, dan mengeluh. Mu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki keluhan tentang pengaturan Kaisar Api. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan rasa terima kasih karena dia tahu bahwa Kaisar Api ingin dia meningkatkan dirinya melalui pertempuran. Itu mirip dengan memoles permata. Meskipun dia sekarang berada di samping Luo Li, itu bukan alasan baginya untuk berhenti bekerja keras. Karena ibunya masih ditahan di klan Buddha kuno, dia harus tumbuh lebih kuat jika dia ingin menyelamatkan ibunya. Jadi kekuatannya saat ini jauh dari cukup. Karena itu, dia harus pergi ke medan perang penguasa bumi besar dan mendapatkan gelar benih benua. Terima kasih telah menonton.